Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Kita membahas pajak mata uang kripto. Jadi mohon dibantu untuk like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat terbangun ke depannya ya. Oke, kebanyakan negara mata uang kripto dikenakan pajak. Berdagang, membelajarkan, atau menjual kripto seringkali merupakan taxable event, peristiwa kena pajak. Untuk menghitung pajak, Anda perlu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian modal. Anda juga mungkin harus membayar pajak penghasilan jika menerima kripto sebagai pembayaran. Setiap yuridifikasi berbeda, jadi pastikan Anda berkonsultasi dengan penasihat pajak Anda. Otoritas pajak sering bekerjasama dengan bursa kripto untuk melacak transaksi kripto. Jika Anda mencoba untuk menghindari pajak, Anda bisa mendapatkan hukuman finansial dan bahkan hukuman yang lebih berat lagi. Jika Anda melakukan hodling atau berdagang, di satu titik, Anda mungkin harus membayar pajak kripto. Jumlah persisnya bervariasi antara berbagai negara, tetapi otoritas pajak umumnya memperlakukan aset kripto sebagai aset modal. Membayar pajak yang diperlukan merupakan kewajiban hukum, jadi Anda harus melakukannya dengan benar. Apakah saya harus membayar pajak saat membeli atau menjual kripto? Tidak ada jawaban yang mutlak untuk pertanyaan ini. Pajaknya akan tergantung pada lokasi Anda, durasi Anda memiliki kripto, jenis aktivitas yang dilakukan, dan faktor lainnya. Umumnya, Anda mungkin perlu membayar pajak untuk mengimbangi kerugian untuk menjual, tetapi tidak saat membeli. Pajak dalam mata uang kripto tidak selalu sederhana. Sebagai aset yang cukup baru, otoritas pajak masih mengembangkan kebijakan kripto. Namun Anda bertanggung jawab untuk melacak keuntungan dan kerugian kena pajak, serta membayar jumlah pajak yang tepat sesuai kerangka kerja kebijakan negara Anda. Apa itu peristiwa kena pajak? Peristiwa kena pajak adalah transaksi atau aktivitas yang mewajibkan Anda untuk membayar pajak. Peristiwa ini tidak bersifat universal. Peristiwa kena pajak di suatu negara bisa jadi tidak diakui negara lain. Biasanya, transaksi yang melibatkan penjualan komoditas, investasi, dan aset modal lainnya akan kena pajak. Membeli mata uang digital seperti Bitcoin atau BNB dengan mata uang fiat kemungkinan besar bukan merupakan peristiwa kena pajak. Namun, menjual atau berdagang kripto kemungkinan besar akan kena pajak. Peristiwa kena pajak akan memberikan keuntungan modal laba atau kerugian modal. Jika sebuah aset yang Anda miliki terapresiasi dan Anda memperdagangkannya dalam kondisi laba, Anda telah menghasilkan keuntungan modal. Jika Anda berdagang atau menjual aset dalam kondisi rugi, Anda telah mengalami kerugian modal. Sekali lagi, keputusan bahwa keuntungan modal dianggap peristiwa kena pajak tergantung pada otoritas pajak setempat. Anda mungkin dapat memotong kerugian modal dari kerugian modal untuk mengurangi pajak. Keseluruhan jumlah pajak utamanya tergantung pada gabungan keduanya. Untuk membantu menghitungnya, wajib pajak harus memperhatikan tanggal, dasar biaya, harga beli, nilai jual, dan biaya yang terkait dengan semua transaksi perdagangan. Apa itu peristiwa kena pajak dan tidak kena pajak? Umumnya, peristiwa kena pajak mencakup menjual mata uang kripto untuk mendapatkan mata uang fiat, misalnya US dollar, CAD, euro, GBP, dan lain-lain. Yang kedua, berdagang mata uang kripto untuk mendapatkan mata uang kripto lainnya, misalnya BTC untuk ETH. Yang tiga, membelanjakan mata uang kripto dengan yurisdiksi yang mencakup Amerika, Inggris, Kanada, dan Australia. Membelanjakan kripto secara langsung untuk barang atau jasa dapat menimbulkan pajak jika Anda menghasilkan laba. Yang keempat, menerima mata uang kripto sebagai hasil forking, airdrop, atau mining. Sebaliknya, berikut adalah peristiwa yang umumnya tidak dianggap kena pajak. 1. Membeli mata uang kripto dengan mata uang fiat, kecuali ketika harga beli lebih rendah dari nilai pasar yang wajar dari koin yang Anda beli. 2. Menyumbangkan mata uang kripto ke sebuah organisasi bebas pajak. Yang ketiga, menghadiahkan mata uang kripto dengan batas tertentu. Yang keempat, mentransfer mata uang kripto dari satu dompet yang ada dimiliki ke dompet
lain yang Anda miliki. Bagaimana perpajakan mata uang kripto? Bitcoin dan klasifikasi resmi mata uang kripto lainnya dalam sebuah negara akan menentukan perpajakannya. Otoritas pajak umumnya memperhitungkan kripto sebagai aset modal, bukan mata uang. Jika negara Anda belum menerbitkan kebijakan perpajakan kripto tertentu, laba kripto Anda akan dikenakan pajak berdasarkan penunjukan resminya jika ada. Beberapa yurisdiksi memakai pendekatan yang lebih sederhana, misalnya Jerman tidak mengenakan pajak atas kripto yang dimiliki selama lebih dari 1 tahun. Malaysia, Portugal, dan Singapura juga memiliki aturan pajak kripto yang sangat liberal. Pendapatan Bitcoin dan kripto Anda juga dapat dihitung sebagai pajak penghasilan jika Anda merupakan karyawan penuh waktu, pekerja lepas, atau pedagang kripto yang dibayar dengan kripto. Anda memungkinkan wajib pajak membayar pajak penghasilan atas penghasilan kripto. Sekali lagi, tarif pajak penghasilan biasanya tergantung pada jumlah yang dihasilkan. Dalam ambang batas pendapatan tertentu, Anda mungkin tidak membayar pajak atas pendapatan Anda. Biasanya terdapat berbagai rentang pendapatan. Makin tinggi rentangnya, makin tinggi tarif pajaknya. Jika pendapatan utama dan berasal dari perdagangan, ketahui apakah Anda dikenakan pajak keuntungan, modal, atau pajak penghasilan. Bagaimana cara menghitung pajak saya? Jika Anda membeli kripto, melakukan hodling, kemudian menjualnya, maka kewajiban pajak Anda cukup mudah untuk dihitung. Mari kita lihat contoh sederhananya yang berbasis Amerika Serikat. Pertama, kita perlu mengetahui keuntungan atau kerugian modal dalam dolar. Berikut adalah rumusnya. Nilai pasar yang wajar dikurangi dasar biaya sama dengan keuntungan dibagi kerugian modal. Nilai pasar yang wajar adalah harga spot saat ini yang ditemukan di bursa seperti Binance. Dasar biaya adalah harga awal yang dibayarkan untuk sebuah aset tersebut ditambah segala biaya-biayanya. Bayangkan Anda membeli 2 Bitcoin seharga 10.000 US dollar lalu menjualnya 2 tahun kemudian seharga 30.000. Kini Anda menghasilkan keuntungan modal sebesar 40.000 US dollar. Hitungannya 60.000 nilai pasar yang wajar kurangin 20.000 dasar biaya dengan 40.000, berarti keuntungan modal. Di AS, pajak keuntungan modal tergantung pada total pajak kena pajak, status pelaporan pajak, dan jangka waktu memiliki aset tersebut. Jika Anda menyimpan kripto selama lebih dari 1 tahun, Anda akan dikenakan pajak keuntungan modal jangka panjang. Jumlah yang dibayarkan tergantung pada total penghasilan kena pajak. Angka ini mencakup keuntungan modal Anda. Jika Anda sudah memiliki penghasilan kena pajak sebesar 50.000 dolar, maka total penghasilan kena pajaknya akan menjadi 90.000, termasuk keuntungan modal. Berdasarkan diagram internal revenue reserve di bawah, Anda akan membayar tarif pajak keuntungan modal sebesar 15% atas keuntungan mata uang kripto. Nah, ini contoh di Amerika ya, ilustrasi pembayaran pajak di Amerika. Statusnya lajang, kawin, ini yang sudah terpisah, ini yang kepala rumah tangga, dan seterusnya ya. Jika Anda berdagang secara berkala, perhitungan Anda akan memerlukan usaha yang lebih. Konsekuensi pajak dari pembelian dan penjualan fiat lebih mudah untuk dipahami, tetapi hal tersebut menjadi lebih rumit saat memperdagangkan satu mata uang kripto untuk mata uang kripto lainnya. Mari kita bayangkan Anda telah memperdagangkan BNB dan Ether. Berikut adalah riwayat perdagangan Anda. Ini contoh aktivitas perdagangan, membeli 1 BNB, dan seterusnya ya, sampai bulan April. Memperdagangkan BNB untuk ETH diperhitungkan sebagai peristiwa kena pajak. Jadi Anda harus menghitung keuntungan Anda dan kerugian modal. Keuntungan modal Anda adalah nilai pasar yang wajar atau 500 dolar dikurangi dasar biaya. Namun manakah transaksi yang kita gunakan sebagai dasar biaya? Setelah sebelumnya membeli BNB di 2 harga yang berbeda, Anda perlu mengambil keputusan. Akuntan menggunakan 2 cara yang berbeda untuk menghitungnya. First in, first out, FIFO. Pertama masuk dan pertama keluar. Last in, first in, LIFO. Terakhir masuk, pertama keluar. FIFO merupakan standar untuk sebagian besar negara, sedangkan LIFO biasanya digunakan sebagai metode alternatif di AS.
Dengan FIFO, aset yang dibeli terlebih dahulu akan dijual atau diperdagangkan terlebih dahulu. Dalam kasus ini kita akan menjual satu BNB yang dibeli seharga $150 terlebih dahulu. Dengan menggunakan FIFO, biaya dasar untuk peristiwa kena pajak ini adalah $150. Hasilnya adalah keuntungan modal sebesar $350 yang harus dibayarkan berdasarkan rumus 500 nilai pasar yang wajar dikurangin dasar biaya $150 sama dengan keuntungan modal $350. Dengan LIFO, aset yang paling terakhir dibeli akan dijual atau diperdagangkan terlebih dahulu. LIFO justru akan menggunakan pembelian satu BNB seharga 300 sebagai dasar biaya. Dalam kasus ini, keuntungan modal Anda hanya sebesar $200. Jadi $500 dikurangi $300 dasar biaya sama dengan $200 sebagai keuntungan modal. Anda dapat memotong kerugian modal dari keuntungan modal untung menghitung jumlah terutang dalam 1 tahun pajak. Di kebanyakan negara, keuntungan modal dan kerugian modal jangka pendek, biasanya kepemilikan selama kurang dari 1 tahun, diperlakukan berbeda dari keuntungan dan kerugian jangka panjang. Bagaimana cara otoritas pajak mengetahui mata uang kripto saya? Otoritas pajak seperti IRS atau CRA, HMRC, dan lainnya melacak transaksi mata uang kripto dan menegakkan kepatuhan pajak. Bursa mata uang kripto besar juga bekerjasama dengan pihak otoritas. Pemerintah menggunakan alat analisis data seperti chain analysis untuk menentukan penggunaan mata uang kripto. Dengan informasi yang cukup, mereka dapat mengaitkan transaksi blockchain dari bursa mata uang kripto yang teregulasi dengan dompet kripto pribadi. Analisis ini bahkan mencakup beberapa lapisan yang dihapus dari bursa untuk melawan penghindaran pajak. IRS dan otoritas pajak lainnya juga bekerja sama dengan berbagai bagi data dengan badan pemerintah lainnya, lembaga akademis, dan pemerintah internasional untuk berbagi informasi mengenai penggunaan mata uang kripto. Apa yang terjadi jika saya tidak melaporkan pajak mata uang kripto saya? Di sebagian besar negara, otoritas pajak mewajibkan Anda untuk melaporkan pajak secara berkala. Hal ini berlaku meskipun pajak terutang Anda adalah 0 atau Anda memerlukan pengembalian dana. Kegagalan untuk melapor dapat menyebabkan biaya, penalti, bunga, penyitaan pengembalian dana, audit, dan bahkan masuk penjara. Kesimpulan, mengurus pajak dengan benar adalah hal yang penting. Itulah sebabnya kami menyarankan untuk mendapatkan bantuan profesional dalam menghitung tagihan pajak Anda jika Anda ada keraguan. Hal ini mungkin terjadi jika Anda sudah berdagang dan lebih berinvestasi saja. Implikasi pajak dari perdagangan berkala jauh lebih rumit. Namun yang paling penting, situasi Anda untuk tujuan pajak sangat tergantung pada tempat tinggal Anda. Pastikan Anda menggunakan informasi kami dengan mengingat hal tersebut. Oke, sekian dulu. Sudah selesai pembahasan dari pajak mata uang kripto. Dan ini memang ilustrasinya masih di Amerika. Di Indonesia mungkin belum terregulasi ya. Jadi mohon dibantu untuk di-follow akun sosmed Mahir Trading Live agar kedepannya bisa tambah bagus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.